Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Kita ke informasi lain, Saudara Ditres Narkoba Jawa Timur berhasil membekuk 2 orang pengedar narkotika jenis sabu dan juga pil ekstasi jaringan internasional Malaysia. Pelakunya adalah seorang warga negara asing asal Nigeria dan juga seorang wanita asal Maluku Utara. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti haram sabu-sabu seberat setidaknya 3,9 kg. Ada pula pil ekstasi sekitar 3.000 butir yang dikemas ke dalam kaleng makanan sebagai modus untuk mengelabuhi petugas. Pihak kepolisian memastikan bahwa kedua pelaku merupakan anggota jaringan pengedar narkotika internasional yang disuplai dari negeri jiran Malaysia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Luhur, selamat siang. Selamat siang, Nila. Luhur, bisa dijelaskan terkait kronologi adanya penyelundupan yang akhirnya dibongkar oleh pihak kepolisian Polda Jawa Timur ini. Seperti apa kronologisnya? Oke, kronologi awal yang bisa kami sampaikan, temuan untuk barang bukti narkoba ini, sabu dan pil ekstasi ini sebenarnya ditemukan awal oleh pihak Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Perak, Kota Surabaya. Jadi memang ada mekanisme screening terhadap kapal-kapal barang ekspedisi yang datang ke Surabaya, kemudian didapati oleh petugas ternyata ada barang mencurigakan yang dikemas dalam kaleng makanan. Ketika dideteksi dan dibuka, ternyata isinya adalah barang haram yang dimaksud itu, yakni sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Dan kemudian dari pihak Bea Cukai langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Jatim, dan pihak Polda Jatim tidak lantas langsung menyita, tapi langsung pihak Polda Jatim menjalankan mekanisme penyelidikan untuk segera menangkap siapa dalang dari keberadaan benda mencurigakan atau benda narkotika yang diselundupkan itu. Dan kemudian didapati ternyata barang tersebut ekspedisinya menuju ke arah Jakarta melalui jalur darat. Jadi dari Surabaya pelabuhan itu akan segera dikirim ke Jakarta, dan pihak kepolisian melalui mekanisme penyidikan maka memanfaatkan mekanisme pengiriman barang ekspedisi tersebut untuk kemudian dideteksi, akhirnya merujuk pada 2 pelaku yang akhirnya ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 pada malam hari di kawasan Jalan Kapuk Kamal Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Semacam itu, Nila. Luhur, ini kan pelakunya satu diantaranya adalah seorang warga negara asing asal Nigeria. Untuk identitasnya sendiri seperti apa? Kemudian adakah hubungan antara pelaku seorang wanita yang berasal dari Indonesia ini dengan pelaku yang berasal dari Nigeria ini? Oke, untuk salah satu, jadi ada 2 orang pelaku yang ditangkap yang kedapatan untuk menerima barang ini. Jadi ketika polisi melakukan penangkapan dengan melihat langsung siapa yang menerima barang itu melalui mekanisme pengiriman ekspedisi, ternyata satu di antara pelaku adalah warga negara asing asal Nigeria, namanya Idoko, dan kemudian dengan teman perempuannya yang bernama Rani. Jadi salah satu pelaku yang dari WNA ini ternyata hubungan dari kedua pelaku ini adalah pasangan dua sejoli, artinya mereka sebagaimana hasil pemeriksaan dari pihak penyidik, mereka ini adalah pasangan dua sejoli dan bisa digarisbawahi mereka belum menikah. Tapi informasi yang digali kepolisian, mereka akan melakukan pernikahan, artinya mereka memang memiliki hubungan kedekatan khusus. Tapi di balik itu, dalam proses menjalankan mekanisme penjualan atau peredaran narkoba ini, ternyata si WNA ini memanfaatkan pasangan warga negara Indonesia asal Maluku Utara ini untuk berkomunikasi. Jadi pihak WNA Nigeria ini tidak mampu berbahasa Indonesia secara luas, dan dibantu oleh si teman perempuannya ini untuk menjalankan mekanisme bisnis yang ternyata sudah berjalan cukup lama, semacam itu, Nila. Sudah berapa kali penyelundupan ini kemudian dilakukan, Luhur, dan dari mana pelaku ini akhirnya mendapatkan pasokan narkoba? Sudahkah bisa diungkap oleh pihak kepolisian? Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Direktorat Narkoba Polda Jatim, mereka ini sudah menjalankan atau berhasil menerima pasokan dan mendistribusikannya sebanyak 3 kali. Dan seandainya di hari itu mereka tidak tertangkap, maka bisa dikatakan aktivitas peredaran yang mereka lakukan pada bulan Juli kemarin adalah aktivitas yang keempat, Nila. Dan mereka memperoleh pasokan itu dari jaringan internasional berasal dari Malaysia.
dikirim menggunakan jalur laut, kemudian dilanjutkan menggunakan jalur darat, dan peredaran yang dilakukan oleh dua pelaku ini ternyata dilakukan untuk disebarkan di seluruh Indonesia. Semacam itu, Nira. Kemudian, Luhur, apakah upaya yang kemudian dilakukan oleh Polda Jawa Timur sendiri untuk akhirnya mengusut tuntas kasus peredaran narkoba internasional ini? Oke, dari pihak Polda Jatim sedang berfokus pada dari siapa sosok pemasok yang menyuplai yang memberikan barang ini kepada dua tersangka atau pelaku tersebut yang teridentifikasi berinisial K, warga Malaysia, dan hingga saat ini pihak Direktorat Kriminal untuk menghandle narkoba Polda Jatim akan berusaha untuk melakukan mekanisme pengejaran, penyidikan atau pengembangan untuk menangkap si pelaku berinisial K ini yang ada di negara Malaysia. Jadi memang mekanisme penyidikan akan masih terus berlanjut dan akan berkoordinasi dengan pihak cukai yang ada di kawasan Kota Surabaya untuk mengantisipasi peredaran narkoba serupa. Demikian, nih. Baik, terima kasih banyak Luhur atas informasinya, dan saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Kabitumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Replihandoko, dan juga ada wawancara dengan Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Jawa Timur, Kompol James. Berikut liputannya untuk Anda. Berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak 3 kilo 984 gram dan juga ekstasi sebanyak 1.384 butir. Kegiatan ini berhasil diungkap dari awalnya adalah adanya satu kiriman yang dicurigai oleh rekan-rekan Bea Cukai Tanjung Perak. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata alamat pengirimannya ini posisinya di Jakarta. Kemudianlah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Polda Jatim, dilakukanlah profiling. Dari hasil profiling berhasil diamankan di Jakarta itu satu orang perempuan warga negara Indonesia, inisialnya RA. Kemudian berkembang diamankan satu orang warga negara asing atau asal Nigeria dengan inisial ICK. Indonesia, karena Jakarta kan mesti kemana-mana. Pada beberapa kali pengiriman ada 4 kali. Ini yang kali keempat. Dari Malaysia ke sini. Ada Malaysia, melalui Surabaya, tapi dikirimnya ke Jakarta lebih cepat. Jadi biasa mereka kan kalau ke Jakarta kan lebih bisa mengendus, maka mereka ke daerah yang lebih kecil supaya tidak terendus, tetapi mereka kerjasama kita tetap semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.